karena dituntut 12 tahun ya, dan divonis 9 tahun, denda 1 miliar. Saya nggak habis pikir juga, kok sampai 9 tahun divonis. Kan latar belakang Loli ini kan bukan baik-baik amat gitu loh. Saya kan sudah pernah bilang sama kalian bahwa Loli ini istilahnya bukan orang pertama laki-laki yang ada dalam hidup dia, dalam hal ini Fadel ya kalau bisa saya bilang dia dapat sialnya. Dan bukan saja Fadel yang dapat sialnya, saya dan Bu Ade juga dapat sialnya. Saya dipukul, saya dilaporkan, dan Fadel ternyata harus menjalani hukuman 9 tahun. Nanti ada pembebasan bersyarat, mungkin ada pengurangan hukuman, tapi kan paling tidak 6 tahun dijalani kan. Nah, saya jujur prihatin dan kasihan. Kemudian yang 1 miliar itu nggak mungkin bisa dibayar orang tuanya, nggak mungkin. Orang tua Fadel, maka kalau orang tua Fadel ibunya pingsan, saya lihat di berita itu pingsan karena divonis 9 tahun dan denda 1 miliar. Ya, ibu yang mana sih yang nggak pingsan? Sampai harus dibayar 1 miliar. Kalau tidak dia subsidiar 6 bulan kalau saya nggak salah. Tapi yang agak mengherankan saya sebenarnya, waktu itu saudari Fitri Salhuteru pernah bertelepon dengan saya ketika Fitri akan menjadi saksi meringankan bagi Fadel. Dan Fitri bilang ke saya, Bang Rasman, saya dapat info katanya Loli mencabut keterangannya di persidangan. Saya tanya yang dicabut apanya? Fit, katanya dia mencabut bahwa tidak benar dia melakukan aborsi. Itu pikiran saya pada waktu itu, begitu disebut Fitri, wah berarti agak lebih ringan ini gitu. Tapi ternyata ketika diputus dan penjelasan dari kuasa hukumnya Fadel, dalam hal ini saudari Kak Oya Abdul Malik, itu juga ternyata hakim menganggap bahwa Fadel menyuruh untuk melakukan aborsi. Ya artinya tidak dicabut dong keterangan itu. Ya makanya kena 9 tahun. Nah yang saya sedih ini kan gini, rentang waktu 17 ke 18, mereka ini kenalan Maret 2024. Lalu kemudian terjadi hubungan badan lebih kurang 10 kali. Nah pertanyaannya, anak ini kan 17 ke 18 kan, belum anak-anak banget lah. Ini kan karena perubahan undang-undang dari 17 ke 18 baru dewasa. Ya saya kira yang saya lihat bahwa Nikita Mirzani memang ketika ditanya wartawan, dia masih menganggap bahwa 12 itu ringan tuntutan itu, dan divonis 9 tahun itu ringan menurut dia. Ya karena mungkin sebagai ibu, karena alasan Nikita memang dia bilang ya apapun hukuman kepada dia, 9 tahun kayak mau 1 miliar kayak, tetap tidak mengembalikan anak saya lagi. Nah yang pertanyaan saya, mengembalikan yang mananya? Nah kalau tadi dia misalnya melakukan hubungan pertama dengan Loli, lalu kemudian Loli menjadi rusak masa depannya karena itu, ya tapi ini kan tidak. Nah tentu pertimbangan hakim ini, saya kira putusan hakim ini menurut saya tidak salah juga kalau misalnya Fadel melakukan banding. Tapi saya tidak tahu apakah dia banding atau tidak. Yang kalian tahu gimana? Banding ya. Nah, ya. Kalau dia banding, ya kita tunggu bagaimana putusan banding untuk Fadel. Tapi yang pasti saya berharap kepada orang tuanya, Pak Umar Bajide, Ibu, kemudian Martin, Bintang, saya berharap mereka kuat dan sabar. Semoga Fadel
nanti keluar dari tahanan bisa kembali hidup normal dan berubah. Yang begini-gini ini secepatnya nanti begitu keluar nikah aja, supaya tidak terganggu lagi. Bukan nikah dengan Loli maksudnya, nikah dengan perempuan lain biar hidupnya tertib. Ini kan satu sikap yang saya kira sangat tidak diduga oleh dia, gitu. Karena dia merasa aman-aman saja, nyatanya Loli berbalik arah, gitu. Bang, tapi melihat dari persidangan tersebut kan dari kuasa hukumnya Fadel sempat bilang bahwa majelis hakim kurang mencermati fakta-fakta hukum di dalam persidangan tersebut, bahkan ada bukti visum segala macam kok bisa diabaikan, Bang. Kalau Abang sendiri menilainya seperti apa, Bang? Iya, visum apa? Kalau Oza Abdul Malik mengatakan ada visum yang diabaikan, visum apa? Harusnya kan yang punya visum kan si Loli. Saya nggak ngerti visum apa, karena selama 8 bulan hampir kami megang si Fadel, nggak pernah kita cerita ada visum. Ya kalau dari Fadel, saya tanya berkali-kali, Fadel, kamu ada nggak nidurin si Loli? Nggak ada om, sumpah. Nah, Loli lari dari safe house. Saya tanya juga dengan Bu Ade, ada nggak kamu berhubungan badan? Tidak om. Jangankan hamil, hubungan badan aja enggak. Itu yang selalu diyakinkan ke saya. Tapi begitu Loli membuat keterangan berubah, lalu kemudian Fadel tersangka dan ditahan, saya langsung tanya, kamu yang jujur. Dan itu juga masih dibilang tidak ada. Baru dia mengakui perbuatan itu di persidangan. Setelah selesai sidang, pengacaranya ngomong ke media bahwa Fadel, saya lihat juga langsung bicara bahwa dia minta maaf atas perbuatannya. Dan ini membuat persepsi kita di luaran bahwa berarti dia mengakui bahwa ada hubungan badan. Tetapi menjadi pertanyaan serius bagi saya lagi ketika Fitri Saluteru mengatakan bahwa Loli mencabut keterangannya bahwa tidak benar ada aborsi, bahwa tidak benar hamil karena Fadel. Tapi di amar pertimbangan hakim saya dengar itu masuk bahwa Fadel menyuruh untuk melakukan aborsi, makanya dikenakan 9 tahun. Sama misalnya dengan kasus Nikita yang sekarang dituntut 11 tahun. Kira-kira kalau pikiran kalian berapa tahun vonisnya? Ya nggak jauh-jauh beda dengan si Fadel. Karena memang ancaman hukuman Fadel kalau dengan 2 itu ya, pertama melakukan tindakan hubungan badan anak di bawah umur plus aborsi, itu sudah 19 tahun itu kalau diakumulasi 2-2. Begitu juga dengan Nikita.